Adik-adik, sebelum kita mengikuti acara ini, silakan kalian isi absen di kolom komentar. Tuliskan nama dan usia kalian. Selamat mengikuti program Mitzvah Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali di Mitzvah Sunday School. Tentu hari ini kabarnya pasti baik-baik saja kan? Sehat selalu kan? Dan tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Oke, sebelum kita beribadah, kita melakukan pujian, kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama yuk. Sekarang Kak Novi mau ajak kalian untuk menyanyi Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada Tuhan, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke, sekarang kita berdoa dulu yuk sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini. Yuk kita sekarang lipat tangan, tutup mata kita. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam. Saat ini Kau telah bangunkan kami, untuk kami boleh melanjutkan, untuk kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu Bapa. Kiranya Kau sertai kami, bimbing kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sekarang Kak Novi mau tanya, sekarang siapa yang di sini cinta kepada Tuhan Yesus? Siapa yang di sini love sama Tuhan Yesus? Pasti semuanya love kan? Cinta dong kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus tuh baik. Terus Tuhan Yesus apa lagi? Tuhan Yesus tuh setia. Tuhan Yesus itu apa lagi? Penolong kita. Terus apa lagi coba? Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat kita. Nah, sekarang kita sama-sama kita mau nyanyikan lagu I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Nah, kali ini ada versi Jawanya loh. Pasti semuanya sudah tahu. Yang aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro jero banget. Nah, pasti dong kita semuanya cinta kepada
Tuhan Yesus. Nah, kalau semuanya cinta kepada Tuhan Yesus, berarti semuanya juga pasti suka mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang untuk waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita mau nyanyi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami boleh kembali hadir ke hadirat-Mu untuk kami boleh memohon penyertaan-Mu, Tuhan. Yesusku yang baik, jikalau saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Kau sertai kami, biarlah kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya semuanya, katakan amin. Oke, hari ini Kak Novi akan bercerita tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sebelumnya hanya untuk mengingat saja, waktu penciptaan manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama di Kejadiannya pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai 24. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Semuanya pasti sudah dong. Nah, kalau yang belum bisa membaca Alkitab, gak apa-apa. Minta tolong mama, papa, kakak, atau nenek, kakek, atau siapapun yang ada di dalam rumah untuk kita membaca Alkitab bersama-sama. Yuk, sekarang kita buka yuk Alkitabnya. Sekarang kita buka di Kejadiannya yang pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil,
manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden dilemparkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Nah, di sini di Alkitab ini diceritakan bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Nah, di ayatnya tadi dikatakan bahwa manusia itu apa? Seorang perempuan yang menemani Adam digoda oleh iblis yang berupa ular. Nah, waktu itu wanita itu berjalan-jalan mengelilingi taman tersebut. Nah, sebelumnya Tuhan berpesan kepada Adam bahwa semua tanaman yang ada di taman itu boleh dimakan. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Nah, Adam juga memberitahukan kepada perempuannya yang bernama Hawa, atau istrinya yang bernama Hawa. Nah, akhirnya apa? Perempuan itu berjalan-jalan untuk keesokan harinya nih. Novi memberikan gambarnya nih. Nah, ini pohon yang baik dan jahat. Nah,
Sedangkan ini adalah Hawa, di mana Hawa yang sedang berjalan-jalan berkeliling taman itu, dan kemudian ada apa? Ada ular yang menggoda Hawa ini. Nah, kalau bahasanya sehari-hari, pasti ular ini memanggil Hawa. Pasti kamu ini kan dilarang toh sama Tuhan untuk memakan semua makanan, dalam arti semua pohon-pohon atau tanaman yang ada di Taman Eden ini kan. Nah, tetapi Hawa menjawab, oh iya, ada memang, semuanya Tuhan boleh menyuruh kita untuk boleh memakan semua tanaman yang ada di Taman Eden ini, tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kita makan. Nah, ternyata ular ini apa? Dia tetap membujuk si Hawa supaya apa? Supaya Hawa itu tetap memakan buah-buah tersebut. Akhirnya Hawa percaya dong dengan bujukan dari ular tadi. Buah ini loh enak, buah ini loh lihatlah buah itu loh. Kalau kamu makan, nanti kamu itu sama seperti Tuhan. Kamu bisa mengetahui dan kamu akan bisa tahu mana yang baik dan jahat. Jadi kamu nanti akan sama seperti Allah. Nah, akhirnya Hawa berpikir, wah, berarti buah itu enak kalau dimakan. Dan akhirnya apa? Buah itu diambil oleh Hawa dan diberikan kepada suaminya Adam, dan mereka memakannya. Nah, ketika mereka memakannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka akhirnya tahu, loh, aku telanjang. Nah, di Alkitab tadi diberitakan kalau ketika mereka makan, akhirnya mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan akhirnya mereka membuat baju atau pakaian dari pohon ara. Nah, pada suatu hari ketika Tuhan Allah berjalan-jalan, nah, Tuhan Allah mencari di mana ya Adam dan Hawa ini. Tetapi apa? Adam dan Hawa ini bersembunyi. Mereka malu dan mereka takut kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Nah, nih, mereka saling menyalahkan. Nah, Tuhan menjawab, kenapa? Ya Tuhan, aku malu karena aku telanjang. Loh, Tuhan Allah juga menjawab kemudian apa? Kok kalian tahu kalau kalian telanjang? Pasti kalian sudah memakan buah yang baik dan jahat itu ya? Iya, Adam bilang seperti, iya, nih, perempuan ini yang telah kau tempatkan di sisiku, yang telah memberikan buah itu kepadaku. Nah, si Hawa ini juga tidak mau disalahkan. Akhirnya apa? Dia menyalahkan si ular. Akhirnya apa? Iya, ular itu loh sudah membujuk aku untuk aku memakan buah itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak taat, mereka melanggar dosa. Nah, yang terjadi adalah apa? Tuhan marahkah? Iya, Tuhan pasti marah karena mereka tidak taat. Akhirnya Tuhan mengutuk ular. Untuk apa? Seumur hidup ular, dia makan dengan apa? Debu dan tanah dengan perutnya. Tuh yang terjadi. Terus, perempuan ini apa? Akan melahirkan anak dengan bersusah payah. Terus, kalau yang Adam akan bekerja seumur hidupnya. Nah, itulah karena kita tidak taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Wah, sayang sekali ya,
Padahal di Taman Eden mereka tidak perlu bekerja. Terus mereka menikmati semua hasil yang ada di Taman Eden. Tetapi karena ketidaktaatan manusia yang akhirnya membawa malapetaka buat manusia itu sendiri. Sama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita juga tidak taat kan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kadang-kadang kita melanggarnya. Nah, kalau kita melanggarnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu kita melanggarnya? Apakah kita harus berdiam diri atau apakah kita harus berlari? Ya sudah, kalau aku melanggar ya sudah. Atau kita kembali kepada Tuhan dan kita sujud berdoa, memohon ampun akan kesalahan kita. Coba apa yuk jawabannya? Yang pasti adalah yang ketiga, kita berdoa, kita kembali kepadanya, kita memohon ampun untuk kita boleh memperoleh belas kasihan. Oke, sama ketika kalian di rumah, ketika kalian tidak taat dengan orang tua kalian, tidak taat dengan mama dan papa, apa yang diberikan oleh mama dan papa sebagai sanksinya kepada kalian? Sebuah Sebuah hukuman kan? Sama, Tuhan juga seperti itu. Tetapi sekarang dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak menjadi tidak menjadi manusia yang berdosa lagi karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Tetapi dengan Tuhan Yesus menebus dosa kita, tidak seharusnya kita berbuat dosa lagi, dan kita harus taat kepada firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita juga harus taat kepada orang tua. Nah, adik-adik, sebelum Kak Novi mengakhiri Mispa Sunday School hari ini, Kak Novi akan memberikan ayat hafalannya. Sekarang kita buka sama-sama ya. Yuk kita buka di Kisah Para Rasul yang kelima. Bentar. Kisah Para Rasul yang kelima. Ayatnya yang ke-29. Nah, sebentar. Kisah Para Rasul 5. Ayatnya yang ke-29. Itu yang 29 yang B ya, yang ada tanda petiknya. Kita sama-sama membacanya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yuk sama-sama. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, sekarang kata-kata kita itu diganti saya ya. Sama-sama ya. Saya harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sama-sama. Saya harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini ayat hafalannya untuk hari Minggu ini. Nah, dengan kita sudah membaca ayat hafalan, maka berakhirlah sudah acara Mispa Sunday School hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.